Dalam hal ini, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu. Apa yang dilakukan Presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa hasil pemilu presiden 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun Hakim MK tak satu suara. Ada 3 hakim yang mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Pendapat berbeda dalam putusan sengketa Pilpres di MK merupakan sejarah baru. Karena dalam penanganan sengketa Pilpres sebelumnya, Majelis Hakim MK selalu satu suara. Meski pendapat berbeda, tak membatalkan putusan, namun dianggap menyisakan persoalan. Karena meski secara hukum Prabowo dan Gibran dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024, ada kemungkinan legitimasi Pilpres 2024 akan jadi persoalan di kemudian hari. Lalu apa dampak dari dissenting opinion 3 hakim MK ini? Akankah catatan yang disampaikan 3 hakim MK akan berdampak pada gelaran pemilu berikutnya? Inilah Satu Meja The Forum, kala hakim MK beda suara. Permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dengan putusan ini, maka paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, tetap menjadi pemenang Pilpres seperti yang ditetapkan KPU sebelumnya. Meski menolak permohonan paslon 01 dan 03, namun ada 3 dari 8 hakim MK yang menyatakan memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor 1, yaitu oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Hakim MK Arif Hidayat menilai Pilpres 2024 berbeda dengan Pilpres sebelumnya karena ada dugaan intervensi yang kuat dari eksekutif. Sementara Hakim Saldi Isra menilai bantuan sosial atau bansos menjadi salah satu alat yang melibatkan aparat dan pejabat negara untuk memenangkan Prabowo Gibran. Perbedaan ini terletak pada adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya. 3 hakim menyatakan dissenting opinion merekomendasikan pemungutan suara ulang di 9 provinsi. Bawaslu mengawasi pemungutan suara ulang, TNI Polri untuk menjaga keamanan PSU, termasuk memerintahkan Presiden untuk bersikap imparsial dan netral, serta melarang pembagian bansos sebelum dan saat pemungutan suara ulang. 3 hakim MK yang menyatakan dissenting opinion merupakan sejarah baru dalam pembacaan putusan sengketa Pilpres. Karena baru kali ini suara Hakim Konstitusi terpecah dan tak utuh. Dengan hasil putusan MK, Prabowo Gibran tetap menjadi pemenang pemilu 2024. Tapi sejumlah catatan dan perbedaan pendapat tetap tak bisa dipandang sebelah mata dan akan menjadi catatan sejarah bangsa. Kala Hakim MK beda suara, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Hamdan Sulfa, tim hukum dari Anies Muhaimin.
Kemudian ada Bang Oto Hasibuan dari tim hukum Prabowo Gibran. Malam, Bang Oto. Di sebelah kiri saya ada Bang Todung Mulya Lubis dari tim hukum Ganjar Mahfud. Kemudian melalui sambungan telepon ada Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum tata negara dari UGM. Malam, Bang Uceng. Malam, Assalamualaikum. Dan melalui Zoom, dan juga ada Hakim MK periode 2003-2008, Pak Marwarar Sihaan. Malam, Pak Maru. Malam. Ya. Baik, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Hamdan Zulfa, selain sebagai tim hukum Anies Muhaimin, pernah juga memimpin Mahkamah Konstitusi dan pernah memimpin juga sidang Pilpres. Apa yang Anda baca berdasarkan pengalaman empirik? Ada perpecahan di Hakim MK sampai 3-5. Kenapa bisa terjadi menurut Anda? Iya, jadi kalau saya pernah mengadili tahun 2014, tapi memang case-nya berbeda. Saat itu murni yang dipersoalkan adalah hasil suara. Oke. Karena itu bukti-bukti yang diajukan adalah masalah-masalah yang terjadi mengenai perolehan suara yang jadi keberatan. Nah, dalam gugatan kali ini yang paling pokok adalah masalah proses pemilu yang menghasilkan suara itu. Nah, ini perdebatan pokoknya. Dan disinilah timbul perdebatan dalam sidang itu sangat luar biasa. Saya kira ini menjadi pelajaran ke depan, bahwa apakah Mahkamah Konstitusi itu bisa mengadili proses atau hanya hasil saja. Oke. Ternyata ke-8 Hakim Konstitusi memiliki pandangan yang sama, bahwa tidak saja hasil, tapi proses. Mahkamah Konstitusi harus masuk juga pada proses, karena bisa jadi dalam proses itu ada pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip dan norma konstitusi, dan itulah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Nah, yang lebih lanjut adalah apakah dalam proses ini terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip konstitusi. Inilah yang menimbulkan perbedaan. Perbedaan pandangan antara 5 hakim konstitusi dengan 3 hakim konstitusi. Nah, 5 hakim konstitusi ini kalau boleh saya kelompokkan, tadi sangat progresif dalam melihat perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi ke dalam proses, tapi ketika menilai proses itu ada 2 aliran pandangan. Pandangan yang pertama, boleh saya katakan agak konservatif gitu. Legal formal. Ya, legal formal. Kemudian yang kedua, pandangan seperti yang banyak diminta oleh permintaan masyarakat, para guru besar, para akademisi untuk lebih progresif. Ini terwakili oleh pandangan 3 hakim konstitusi. Nah, ini akan berdampak pada cara hakim mengambil kesimpulan atas suatu kasus. Ya. Yang lebih legal formal adalah pandangan terhadap pembuktian-pembuktian yang lebih formal. Makanya di sana terjadi perdebatan antara beyond reasonable doubt yang biasa dipraktikkan dalam hukum pidana, ataukah pembuktian bebas. Pembuktian bebas sebagai circumstances evidence misalnya. Jadi kesimpulan pandangan umum, hakim itu bisa menyimpulkan bahwa ini salah, ini tidak benar. Tapi ada sisi pandang yang lain, ini tidak cukup. Karena harus betul-betul pembuktian itu meyakinkan betul hakim dengan seluruh pembuktian yang ada. Nah, inilah persoalan pokoknya. Di situ. Kalau kita mencapai pembuktian seperti itu, beyond reasonable doubt, maka apa yang terjadi? Tidak mungkin dalam waktu 14 hari itu. Oh, ada kendala waktu ya? Ada kendala waktu. Kemudian yang kedua, oleh karena itu, dalam pemahaman saya, di berbagai Mahkamah Konstitusi dimanapun, itu ditinggalkan cara pandangan seperti itu. Ya. Hakim konstitusi itu memiliki pandangan jauh ke depan, lebih besar, yang bisa menyimpulkan dari peristiwa yang ada, dan dari rangkaian peristiwa itu bisa disimpulkan bahwa ini ada pelanggaran konstitusi atau tidak. Nah, inilah yang dipakai oleh 3 hakim konstitusi. Saya kira ini pelajaran yang penting bagi kita. Ini ke depan kita akan tetap seperti pandangan 5 hakim konstitusi, atau bisa jadi ke depan kita akan berubah untuk perbaiki peradilan kita. Nah, ini baik. Kalau Bang Mulya lihat, apakah 3 hakim yang dissenting itu memang
ikut mempengaruhi latar belakang dari hakim yang memang rata-rata adalah memang akademisi yang berasal dari kampus? Ya memang kita melihat bahwa 3 hakim yang dissenting itu adalah akademisi. Dan memang dalam dunia akademik ya, kita itu berbeda pandangan ya, itu sangat biasa. Dalam dunia akademik kita juga sangat getol untuk mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan. Nah dalam konteks ini saya kira teman-teman yang 3 akademisi ini melihat ke depan, jauh ke depan. Jadi tidak terpaku pada hal-hal yang sifatnya formalistik. Jadi beyond law ini yang menjadi pegangan mereka. Yang penting adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, negara kesatuan, dan konstitusi. Nah dalam konteks ini kalau hanya berpegang pada formalistik ya, approach itu tidak akan jalan. Jadi kalau saya melihat ya, ini adalah bagian dari perdebatan yang sangat sehat dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya ketika putusan itu dibacakan, saya termasuk yang sangat kecewa dengan dissenting opinion dan pendapat mayoritas ini. Kenapa sih ya ada perdebatan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Tapi setelah beberapa hari saya melihat ini bagian yang sangat penting dalam sejarah MK untuk sangat lebih sehat, dewasa, ya, untuk lebih mature, untuk lebih cerdas dalam menyikapi perkara sengketa Pilpres di masa-masa akan datang. Nah memang apa yang dikatakan tadi oleh Bung Hamdan Zulfa betul. Ya perlu ada perubahan paradigmatik pada hakim-hakim MK ini. Kalau dikatakan tadi tidak ada lagi persoalan, MK itu bukan lagi mahkamah kalkulator. Semua hakim MK sepakat mengenai itu. MK itu tidak lagi mengatakan, semua soal itu hanya selesai di Bawaslu. Dia bisa dibawa ke MK. Nah ini kan satu hal yang menurut saya sudah menyelesaikan perdebatan yang terjadi antara saya dengan Bung Oto Hasibuan misalnya. Dari kuasa hukum paslon 02. Jadi sengketa Pilpres yang akan datang itu tidak jadi isu. Nah tapi kan bagaimana proses pembuktiannya. Tadi Bung Hamdan Zulfa mengatakan kalau menggunakan pembuktian pidana beyond any reasonable doubt tidak akan mungkin. Nah saya setuju itu. Kita bukan hanya dibatasi oleh waktu 14 hari speedy trial, tapi juga jumlah saksi kan dibatasi hanya 18. 18 ini bukan hanya saksi fakta, Bung Budi. Ini kan ada ahli. Nah berapa banyak waktu yang diberikan oleh majelis hakim untuk saksi fakta? Itu hanya 20 menit. Kepada saksi ahli itu diberikan 25 menit. Menurut saya usul dari Yang Mulia Hakim Arief Hidayat minta supaya kita mempertimbangkan jangan 14 hari, berikan waktu yang lebih untuk memeriksa sengketa Pilpres ini. Menurut saya ini masuk akal dan kita harusnya bisa mengubah undang-undang. Ya. PR ke depan ya? PR ke depan, ini salah satu yang kita bisa lakukan. Baik, Bang Oto, ini pertama kali dalam sejarah Pilpres ada dissenting opinion. Gimana Bang Oto sebagai kuasa dari 02 memaknai perbedaan pendapat di kalangan hakim konstitusi? Saya kira perbedaan pendapat itu sehat saja ya. Sehat dong menurut saya. Karena itu kan berarti kan semua kan dilakukan secara fair. Berarti hakim-hakimnya telah bertindak secara independen kan. Ada yang 5 mengatakan menolak. Ada yang 3 mengatakan seharusnya setuju gitu. Nah, cuma saya hanya melihat begini. Berbicara tentang dissenting opinion. Saya melihat dari dissenting opinion ini dia tidak menjawab apa yang dipertimbangkan oleh yang 5 yang menolak. Dia hanya mengatakan umpamanya contoh bansos. Dia hanya langsung menyimpulkan aja bahwa bansos itu dipakai sebagai alih kekuasaan. Tapi perbuatan yang mana nggak dijelaskan. Nepotisme juga seperti itu nggak dijelaskan. Jadi bagi saya ya dalam praktek hukum kalau umpamanya ada 5 hakim mengatakan kan 5 hakim itu kan jelas. Tuduhan nomor 1 seperti ini dijawab, tidak terbukti. Tuduhan nomor 2 dijawab, tidak terbukti. Nah, mestinya kalau dissenting opinion juga harus bilang begitu. Kalau dia bilang mengatakan saya tidak sependapat dengan Anda karena argumen Anda untuk mengatakan itu tidak terbukti, tidak setuju karena saya bisa buktikan bahwa ini terbukti. Gitu. Jadi harus head to head sebenarnya. Tapi ini dissenting opinion sangat tidak memuaskan. Karena dia hanya menyimpulkan seakan-akan tidak sependapat aja. Hanya asal beda gitu? Asal beda. Tidak menjelaskan apa sebenarnya argumen perbedaannya itu. Kalau dikatakan ada pejabat menyalahgunakan kewenangan. Lantas hakim yang 5 mengatakan tidak terbukti penyalahgunaan itu. Lantas yang 3 mengatakan terbukti. Tapi nggak disebutkan di mana, kapan,
Dan bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan? Nah, itu yang membuat kita akhirnya sangat tidak puas. Gitu. Jadi baseless juga dissenting opinion? Baseless menurut saya. Baseless menurut saya hormati perbedaannya, tapi argumen yang disampaikan itu tidak betul-betul menohok kepada argumen yang dibikin lawan. Jadi kalau yang saya lihat beberapa dissenting opinion yang baik itu haruslah disebutkan. Anda mengatakan A, saya katakan B, argumen Anda ini, argumen saya begini. Nah ini dia mengatakan saya tidak setuju Anda, tapi argumennya nggak disebutkan. Nggak disebutkan, nah, oke. Itu. Baik, nah catatan saya satu lagi. Ini bagaimana sebenarnya posisi dissenting opinion dalam perkara sengketa hasil pemilu? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Zainal Arifin Mohtar, ahli hukum tata negara dari UGM. Bung Uceng, jadi kalau Anda lihat memaknai 3 hakim dissenting, 5 hakim 3 yang berbeda pendapat, gimana Anda memaknai perbedaan itu? Iya, begini Bang Budiman, saya kira mempelajari MK paling tidak kalau kita tarik sampai ke belakang ya, sedikit agak ke belakang, misalnya 2017 kita bisa lihat untuk perkara-perkara yang ada bau politiknya itu biasanya MK mencoba cari titik tengah di tengah ya, dalam beberapa perkara titik tengah. Jadi contoh misalnya KPK, ketika KPK mau diangket ya, putusan MK itu kan keluar dari mainstream karena mengatakan oke, KPK silahkan diangket, tapi titik tengahnya adalah jangan angket khusus untuk penyelidikannya, untuk penegakan hukumnya. Atau kasus Cipta Kerja deh, Bang Budiman. Titik tengahnya itu adalah dia ditolak, ya, dia diterima, permohonan diterima, tapi berlaku secara conditionally constitutional. Kalau titik 1 mengatakan menolak sepenuhnya, titik sini mengatakan menerima sepenuhnya, maka dicari seakan-akan titik tengah. Kalau kita lihat dissenting opinion kemarin pun, menurut saya itu kan titik tengah, karena sama sekali tidak dimintakan oleh pemohon 1 maupun pemohon 3. Karena kan yang diminta pemohon 1 dan pemohon 3 itu adalah pembatalan Gibran, ya, dan diskualifikasi untuk 02. Yang itu saya pun ketika membaca pertama kali saya pikir ini nyaris mustahil dilakukan. Kenapa? Karena MK, kalau MK mau mendiskualifikasi Gibran atau mau membatalkan Gibran, harusnya bukan melalui PHPU, harusnya melalui PUU. Dan itu sudah berulang kali diuji ulang, termasuk yang diujikan oleh Denny dan saya, itu MK kekeh untuk mengatakan putusan 90-nya sudah benar. Jadi rasanya memang agak mustahil kalau putusan 90 mau dibatalkan dalam tanda kutip, tetapi melalui program yang lain, bukan program PUU, tapi melalui program PHPU. Dan itu yang membuat saya kira memang titik tengah, itu komentar saya yang pertama. Jadi kelihatannya ini dugaan ya, bisa salah, bisa benar. Para hakim MK ini, yang 3 ini sedang mencoba mencari koalisi dalam tanda kutip untuk memenangkan misalnya permohonan dengan cara menarik sedikit ke tengah, berharap yang 5 ini ada yang ikut seperti biasanya kalau MK berhadapan dengan kasus-kasus politik, mencoba cari ke tengah, tapi kan ternyata memang cuma 3. Itu yang pertama Bang Budiman. Yang kedua begini, saya kalau kita belajar soal studi soal hakim ya, ada beberapa teori yang menjelaskan soal hakim. Satu teori yang mengatakan bahwa ada aliran yang namanya judicial restraint dan judicial activism. Ya, mana yang melakukan pendekatan yang lebih progresif, mana yang melakukan pendekatan yang lebih konservatif. Ada juga studi yang mengatakan ada konsep yang namanya judicial heroes. Judicial heroes itu ada hakim yang kemudian mau mencari atau melakukan upaya-upaya perbaikan. Misalnya yang ditulis oleh Romo Henrik, ya. Lalu kemudian ada juga konsepsi studi-studi soal hakim di Amerika yang menjelaskan bahwa ada korelasi antara rekrutmen hakim melalui kedekatan politik mana dengan ideologi yang dianut oleh hakim. Misalnya Tushnet atau Rehnquist ketika berbicara soal court divided. Nah, saya mau menggunakan 3 pendekatan ini untuk melihat hakim MK sebenarnya menurut saya, kalau saya keliru mohon maaf, itu terbagi 3. Satu hakim yang kelihatannya mau berperan judicial heroes,
satu genre hakim yang kemudian terpengaruh dengan afiliasi politiknya. Sedangkan yang di tengah ini adalah hakim yang biasa-biasa saja, dalam artian business as usual. Nah, kita tidak bisa mengatakan, menurut saya ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa 3 hakim yang dissenting, 3-tiganya adalah judicial heroes. Semua orang yang mau melakukan perbaikan luar biasa, belum tentu. Karena bisa jadi juga 3 hakim ini salah satu atau salah 2-nya itu adalah orang yang sebenarnya ada afiliasi politiknya, seperti logikanya Tushnet di tulisannya soal court divided itu. Jadi kemarin saya membahasakannya adalah kegagalan untuk menarik, ya, memberikan posisi tengah, tapi kemudian gagal untuk menarik orang yang lain gitu, untuk memenangkan itu. Tapi begini Bang Otto, saya agak kurang sepakat untuk beberapa hal. Jelas yang pertama begini, kalau dikatakan putusan MK clear, mengatakan tidak ada problem pada Jokowi, menurut saya tidak. Kita bisa lihat pada halaman 917, poin 3.15.8, di situ jelas 5 hakim MK mengatakan bahwa Jokowi melakukan tindakan tidak etis. Itu jelas tuh, clear. Dia mengatakan dalam kasus bansos, ya, melekatkan bansos pada citra diri presiden, itu adalah pelanggaran etis. Itu tidak benar secara etis. Cuma ini tidak ada kualifikasi standarisasinya, kata hakim. Tidak ada standarisasinya, lalu kemudian tidak ada hukum yang dilanggar. Nah, di titik ini saya memberikan catatan besar pada hakim. Saya nggak tahu nih, bagaimana mungkin hakim bisa melupakan misalnya teorinya Ronald Dworkin yang bicara soal ethics is foundation of the law. Jadi etika itu kan sebenarnya adalah fondasinya hukum. Bagaimana mungkin kemudian pelanggaran etik dibiarkan sebagai sebuah pelanggaran biasa yang tidak bisa dihukumi secara hukum? Ya, itu jelas sekali menurut saya ada kekeliruan besar kalau kemudian putusan MK poin itu. Baik. Nah, yang kedua, gimana, Bang? Ya, oke, baik. Sebentar, saya pindah ke Pak Maru dulu, Bang Uceng. Pak Maru, jadi kalau kebiasaannya adalah untuk putusan-putusan strategis yang menyangkut sengketa Pilpres, hakim itu biasanya mengupayakan untuk tidak ada dissenting. Benarkah anggapan itu, Pak Maru? Pak Maru? Apakah mendengar? Oke, baik. Saya kembali ke Bang Hamdan. Bang Hamdan, ini kan strategis ya, dan akan menentukan nasib bangsa yang begitu besar. Dissenting 3 hakim, ini akan berpengaruh kepada legitimasi atau hasil pilpres atau gimana? Kalau substansi putusan itu kalau 5 orang sudah oke, itu sudah firm. Itu firm. Masalah ada dissenting, itu merupakan pertanggungjawaban moral dari hakim. Dan itu juga yang kedua, juga bisa menjadi rujukan ke depan bahwa ada pandangan seperti ini terhadap kasus ini. Jadi kalau saya melihatnya, tadi Uceng sampaikan bahwa memang ini kan perbedaan paradigmatik dari hakim, perbedaan cara pandang seperti saya sampaikan tadi. Ada yang melihat pelanggaran itu sebagai pelanggaran yang biasa yang di mana hakim permisif terhadap pelanggaran itu. Ada hakim yang melihat bahwa itu tidak bisa ditolerir. Kalau kita lihat pertimbangan hakim yang 5 itu, ada pelanggaran-pelanggaran masalah bansos. Karena itu direkomendasikan agar pengaturan nanti lebih baik, dibuat aturan lebih bagus. Termasuk berkaitan dengan tadi tindakan presiden dan juga aparatur yang nanti direkomendasikan juga oleh putusan itu agar nanti ditata lebih baik. Tapi yang satu melihat bahwa ini tidak bisa ditolerir, bahwa ada pelanggaran ini harus diberikan sanksi gitu loh. Nah ini perbedaan, ini saya katakan tadi, perbedaan paradigmatik dari hakim yang berbeda gitu. Karena itu memang dampaknya putusan ini ke depan adalah sepertinya kita terlalu permisif terhadap keadaban pemilu yang lebih baik. Jadi standar demokrasi kita itu sangat permisif terhadap pelanggaran. Ini dampaknya. Dan ini bisa terjadi nanti pada
pemilu-pemilu yang lainnya akan datang kalau aturan tidak diperbaiki atau pandangan hakim tetap sama. Ini jadi masalah gitu. Baik, Pak Oto, kalau saya tanya, dissenting dalam kasus MK itu ditempatkan sebagai apa sebetulnya? Dissenting seperti yang katakan Pak Hadam Julfa tadi itu, saya kira ini kan suatu perbedaan pendapat tentang suatu soal. Tapi bagi ensiklopedia hukum itu sendiri, dissenting ini pendapat dari hakim itu terhadap suatu soal yang kalau sudah diputuskan, maka majority putusan itulah menjadi putusan bersama, itu berlaku. Catatan-catatannya itu tidak menjadi homework, menjadi PR untuk perbaikan. Nah, itu tidak, ya tentu bisa menjadi perbaikan, orang melihat ya pertimbangan-pertimbangannya bisa dipakai sebagai pertimbangan ke depan. Tetapi secara menyeluruh utuh itu adalah tetap menjadi putusan daripada hakim sendiri yang mutlak dianggap sah. Satu contoh ya, perbedaan pendapat yang terjadi ini bisa sebenarnya terjadi kan sebenarnya karena Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya kan belum memberikan aturan yang permanen tentang hukum acara dan mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan. Di mana coba? Sekarang kita mengetahui bahwa seharusnya kan normalnya kan menurut Undang-Undang Pemilu kan pelanggar yang bersifat pelanggaran itu harus ke Bawaslu. Kalau mengenai PHPU harus ke MK. Kenyataannya kita harus terima, Mahkamah Konstitusi mengatakan eksekutif kita ditolak dan pelanggaran ternyata bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya adalah, lantas Mahkamah Konstitusi sebenarnya ini apakah menjadi lembaga banding terhadap kasus ini? Bawaslu. Bawaslu, karena kalau begitu orang nanti bisa tidak pergi ke Bawaslu lagi, ngapain? Karena toh juga diuji oleh MK. Itu persoalan hukum. Baik. Memang ada permasalahan yang tersisa. Apakah kemudian bahwa putusan MK itu adalah sah, tapi ada suara-suara yang mengatakan soal perlunya lembaga kepresidenan, perlunya majelis etik nasional. Apakah suara itu akan hilang begitu saja? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja Dapur. Saya coba hubungi lagi Maru Ararsian. Pak Maru, dengar suara saya? Ya, saya dengar. Oke, Pak Maru, gimana Anda mencoba menangkap ini sebuah putusan yang strategis, tetapi Hakim MK kemudian terbelah dengan komposisi 5-3. Apa yang terjadi dalam bacaan Pak Maru? Ya, saya kira kalau dalam soal pembelahan karena perbedaan pendapat dan independensi para hakim, menurut saya itu adalah sesuatu masalah yang natural saja. Tetapi kalau mayoritas dalam putusan seperti yang diumumkan kemarin itu, yang memang di dalam satu hal yang boleh disepakati mereka bahwa sengketa Pilpres itu oleh MK boleh memasuki juga bukan hanya hasil perolehan suara tetapi juga proses. Itu merupakan suatu kemajuan menurut saya, dan itu boleh ke depan menjadi suatu acuan di dalam pengujian sengketa Pilpres seperti ini. Tetapi ketika kemarin saya mendengar bahwa apa yang dikatakan di dalam masalah pembuktian perkara daripada Gibran yang sudah dinyatakan melanggar etik baik di MK dalam putusannya maupun di dalam pendaftaran, maka yang menjadi persoalan bagi saya ketika dikatakan itu bukan merupakan pelanggaran hukum, yang menjadi persoalan sudah sejak tahun 1919 di Belanda yang kita ambil over, bahwa kriteria perbuatan melawan hukum salah satu adalah ketika melanggar kesusilaan dan kepatutan di dalam hubungan masyarakat itu. Oleh karena itu di dalam suatu paradigma konstitusi, maka sengketa konstitusi diukur dari konstitusi itu adalah dengan memandang konstitusi itu dibaca dari sudut moral dan kesusilaan. Barangkali Dworkin yang sering mengemukakan itu dan Pak Sacipto Raharjo, the moral reading of the constitution. Kalau di dalam tingkat konstitusi, pelanggaran etik itu adalah pelanggaran hukum konstitusi. Oleh karena itu ketika kemarin tidak dikatakan bahwa tidak boleh diterima permohonan untuk diskualifikasi Gibran dengan alasan satu lagi yang dimasukkan oleh saya dengar itu dari pihak pasangan calon nomor 2, yaitu pihak terkait,
bahwa karena tidak ada keberatan ketika dari pasangan calon lain ketika Gibran mendaftarkan diri, dianggap bahwa mereka tidak mempersoalkan keabsahan pendaftaran. Nah, inilah paradigma yang dipakai itu adalah paradigma dalam perkara yang menyangkut kepentingan-kepentingan privat atau individu. Tetapi perkara konstitusi meskipun ditrigger oleh permohonan pasangan calon, tetapi itu adalah menyangkut kepentingan umum dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga paradigma yang dipakai adalah paradigma kepentingan umum, paradigma konstitusi yang tidak menerima lagi apa yang dikatakan keberatan seperti itu. Karena kalau itu yang dipakai, maka dia memakai ukuran di dalam hukum privat terhadap hukum publik. Ini yang sering dikatakan di masa lalu, memprivatkan hukum publik. Oleh karena itu, keberatan saya perbedaan saya yang terjadi kemarin ketika pertimbangan itu diambil alih adalah sangat tidak setuju, yaitu konsistensi Mahkamah Konstitusi harus dipelihara bahwa paradigma konstitusi yang menyangkut kepentingan umum tidak lagi membiarkan persoalan itu hanya tergantung daripada para pihak di dalam perkara itu, tetapi itu adalah menyangkut kepentingan umum. Jadi saya kira dengan apa yang kita katakan ini kemarin, tampak juga ketika time frame sangat sempit, kemudian dibatasi oleh hakim dibatasi saksi, maka standar pembuktian dan paradigma konstitusi itu tampaknya belum siap untuk diseragamkan oleh para hakim konstitusi. Karena terutama ada beberapa yang masuk belakangan yang memerlukan satu pemahaman yang sama, saya kira. Saya kira sementara demikian, Pak. Baik, Pak Baro, terima kasih telah bergabung di satu meja. Pak Oto, jadi gimana? Ada pandangan dari Pak Baro bahwa pelanggaran etik sebenarnya juga pelanggaran konstitusi sebetulnya? Kalau memandang dalam kasus ini, kita harus juga melihat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi kita tidak bisa hanya melihat keadilan itu melompat tanpa berdasarkan kepastian hukum, ya kan? Harus dilihat juga kemudian kemanfaatannya. Nah, yang Pak Ma'ruf tadi katakan ini kan hanya melihat dari segi teorinya pelanggaran etik, pelanggaran konstitusi. Tetapi kan tidak dilihat putusan nomor 90 itu, ya, terlepas daripada apa isinya itu, tapi itu kan sudah menjadi putusan yang sudah inkrah, final and binding. Jadi kalau kita terus mempersoalkan itu enggak selesai. Kan hukum kan harus ada kemanfaatannya. Salah atau tidak, kita bisa berpendapat, tapi harus ada ujungnya perkara itu. Jadi kita nggak boleh berkutat terus dengan putusan 90. Nggak move on gitu ya? Nggak move on, nggak selesai dong persoalannya. Karena hukum itu harus mencari manfaat. Mana lebih baik? Mempersoalkan terus menerus atau kita memperbaiki ke depan untuk suatu kemajuan lebih baik. Itu poinnya. Kalau ke depan, Bang Mulya, ini ada juga pesan yang sebenarnya muncul dari dissentingnya Hakim Konstitusi soal rule of law dan rule of ethic yang memang harus diperhatikan dan bahkan lebih maju lagi. Dibentuk semacam majelis etik atau dibentuk lagi semacam RUU lembaga kepresidenan. Opini Anda? Saya sih melihat bahwa kita harus men-challenge ya, doktrin-doktrin hukum atau dogma-dogma hukum yang tidak pro pada pembaharuan, tidak pro pada reformasi. Kami ketika masuk ke Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan PHPU, kami keluar dari pakem atau template yang dibuat oleh MK. Kalau MK itu kan punya template yang sangat kaku, itu tidak akan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kompleksitas persoalan sengketa pilpres yang kita hadapi ini. Karena itu kita tidak mulai dengan template itu. Nah, tapi kan agak sulit mengubah paradigma. Makanya tadi Uceng betul ketika dia bicara mengenai 3 kategori hakim. Judicial hero, ya, judicial soldiers, ini istilah yang lain daripada Uceng. Kemudian judicial minimalist. Nah, kita lihat banyak hakim-hakim itu yang mau jadi minimalis. Nah, ini yang kita hadapi. Nah, tadi bicara mengenai bansos, bicara mengenai nepotisme. Kita mulai dengan nepotisme, tapi saya tidak melihat majelis hakim kita itu memberikan pertimbangan yang cukup mengenai nepotisme. Nah, tadi memang Bung Oto mengatakan, ini kan sudah final, udah inkrah. Kita mempersoalkan dengan sangat kompleks, sangat luas persoalan putusan MK 90 dan kaitannya dengan pendaftaran calon, penetapan paslon, Gibran Raka Buming Raka pada waktu itu, karena KPU tidak mengubah PKPU nomor 19. Nah, ini kan dia tidak sah pendaftarannya.
sampai ke verifikasi, sampai kepada penetapan paslon itu. Nah, menurut saya ini tidak dibahas oleh Majelis Hakim MK. Makanya dikatakan oleh Uceng tadi betul, ini ada kategori hakim yang memang minimalis menurut saya. Nah, apakah kita akan bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang revolusioner, yang progresif ke depan? Tadi Bung Budiman bicara mengenai rancangan undang-undang kepresidenan. Menurut saya ini penting, karena kalau itu tidak dibuat, dalam menghadapi sengketa pilpres semacam ini, ada presiden yang masih menjabat. Dia ini kan lame duck presiden. Lame duck presiden ini tidak boleh membuat keputusan-keputusan strategis gitu. Dia harus membatasi diri, harus ada restraint. Tapi kan kita tidak melihat itu di Indonesia. Jadi kalau ada rancangan undang-undang kepresidenan, dia mesti mendengar apa yang dikatakan oleh 3 hakim yang memberikan dissenting opinion. Karena di situ dijelaskan dilemanya. Cawe-cawe Jokowi sebagai presiden itu mempengaruhi pemilih. Oke, baik. Bung Zainal Arifin Muchtar, Bung Uceng, gimana Anda menangkap pesan dari 3 hakim yang dissenting soal lembaga kepresidenan dan juga soal Majelis Etik Nasional? Yang pertama begini ya, saya sebenarnya menangkap kesan soal nir etik itu bukan pada 3 itu, pada 8 hakim. Ya. Karena kan 8 hakim sebenarnya sepakat bahwa ada pelanggaran etik. Hanya implikasi dari pelanggaran etik itu yang dimaknai secara berbeda. 5 hakim mengatakan, misalnya dalam kasus Bansos, tidak cukup alasan untuk kemudian melakukan pengulangan pemilu, pengulangan pemungutan suara. Kan begitu. Walaupun mereka sepakat bahwa ada pelanggaran etik, 5 hakim. 3 hakim mengatakan, karena ada pelanggaran etik dalam kasus Bansos, misalnya, maka kemudian harus dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi sebenarnya bukan tidak bersepakat soal pelanggaran etik. Jadi kita tidak bisa mengatakan pelanggaran etik itu hanya disetujui 3 orang. 8 hakim setuju adanya pelanggaran etik. Ya, dosa etik itu ada. Hanya implikasinya yang dibuat berbeda. Artinya begini, Bang. Kalau bicara soal etik, itu pesannya jelas sekali. Dan ini bukan di tiga hakim dissenting. Putusan itu sendiri sebenarnya membicarakan bahwa ke depan ada kebutuhan untuk merapihkan. Persis yang sudah sering kita bicarakan, Bang Budiman, dalam beberapa satu meja berapa kali sudah sampaikan bahwa presiden manakala dia mau menuju pemilu, dia sudah tidak terpilih lagi atau dia mau menjadi incumbent, maka harus dilakukan pengaturan yang detail. Ya, bukan hanya sekedar itu, termasuk juga soal berkaitan dengan transisi antar pemerintahan dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali negara di dunia ini yang menggunakan sistem presidensil itu mengatur soal itu. Amerika ada, Ghana ada, Filipina ada, hampir semua ada. Kita negara yang sama sekali tidak pay attention ke situ, nggak banyak pay attention ke situ. Sehingga apa yang terjadi sekarang sebenarnya adalah buah dari pohon yang kita tanam. Yang kita tanam bahwa kita tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap presiden. Padahal dalam sistem presidensil kita paham bahwa bedanya dengan sistem lain, pendulum kekuasaan itu terlalu besar berada di presiden. Oke. Kan itu yang soalan. Nah, kesoalan mahkamah etik saya kira itu bisa diperbincangkan dalam ranah yang berbeda. Ya, apakah harus ada satu mahkamah tersendiri ataukah di dalam internal itu ada mahkamah? Tapi yang saya mau kirimkan pesan sebenarnya begini, Bang BDM. Saya menangkap kesan sebenarnya pesan Mahkamah Konstitusi persis yang dibacakan di awal, bahwa jangan harapkan semua penyelesaian pelanggaran yang dilakukan, etik yang dilakukan presiden ini itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Harus berfungsi nih. Kelembagaan misalnya pengawasan yang dilakukan oleh DPR misalnya melalui angket, ya, pengawasan yang dilakukan oleh kelembagaan lain, Bawaslu berfungsi dong dengan baik, karena kan dalam banyak putusan itu sebenarnya Bawaslu disinggung kan, tidak melakukan upaya yang jauh lebih baik. Bahkan kalau kita baca detail putusan MK itu yang 1000-an halaman, masing-masing 1000-an halaman, pesan perbaikannya itu banyak sekali. Perbaikan KPU, perbaikan soal reaksi rekap, sistem rekap, perbaikan soal Bawaslu, perbaikan soal presiden, perbaikan soal etika. Jadi banyak sebenarnya yang harus ditindaklanjuti. Nah, ini yang saya kasih catatan, Bang BDM, saatnya sekarang kita perbaiki juga sebenarnya kondisi demokrasi kita dengan menguatkan yang namanya oposisi.
Nah, problem kenapa oposisi tidak menguat di Republik ini karena insentif untuk oposan itu nyaris tidak ada. Baik. Sehingga begitu ditawari kursi menteri, mereka tergoda untuk masuk ke arah pemerintahan dengan baik, Bung Ceng, itu memang masih banyak catatan yang harus disampaikan setelah MK memutuskan, kemudian dan KPU juga telah menetapkan apa pekerjaan rumah setelah itu. Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja Dapur. Bung Hamdan Sulfa, ada pesan dari Hakim Konstitusi soal Majelis Etik dan Lembaga Kepresidenan. Bagaimana Anda merespon tawaran solusi itu? Ya, ini kan berangkat dari kasus PHPO ini. Sebenarnya di undang-undang yang ada sekarang ini ada kewajiban dari pemerintah daerah sampai kepada aparat desa untuk melakukan kebijakan maupun tindakan yang menguntungkan dan merugikan yang lain. Itu sebenarnya standar umumnya. Memang menjadi sangat sulit kalau menjadi sangat detail. Sebenarnya dengan standar umum itu sudah sangat cukup bagi lembaga peradilan untuk memberikan putusan apakah tindakan pemerintah, tindakan aparat negara menguntungkan atau merugikan pihak lain. Itu kan bisa dilihat. Jadi saya sebenarnya sangat tidak puas dengan putusan itu, terutama pertimbangan-pertimbangan yang pertama tadi disampaikan oleh Bang Todung. Pertimbangan mengenai prosedur pendaftaran dari Gibran tidak dipertimbangkan secara mendalam dari intensi awal. Dari putus 90, kemudian prosesnya yang dipermudah, hanya masalah constraint waktu diabaikan prosesnya, kemudian dilanjutkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Sebenarnya bisa dinilai dari satu kesatuan ini hakim bisa mengambil kesimpulan. Tapi hakim rupanya memiliki standar yang sangat sederhana sehingga ini tidak dipertimbangkan secara mendalam. Kemudian yang kedua, sama halnya tadi, sama-sama melihat ada pelanggaran, ada masalah, tapi ini dibiarkan. Kemudian yang satu, ini tidak bisa dibiarkan. Harus diputuskan saat sekarang. Jadi saya kira ke depan ada dua. Yang pertama adalah cara pandang hakim terhadap kasus konstitusi seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mungkin memang perlu pengaturan yang lebih detail ke depan. Bagaimana sebenarnya posisi presiden ketika menghadapi proses PHPU dan seluruh aparatnya ada ke bawah, termasuk ketika dia menjadi presiden, incumbent. Jadi apalagi yang bukan incumbent. Jadi memang perlu pengaturan lebih detail ke depan mengenai hal ini. Saya kira pelajaran yang kita dapatkan dari putusan ini, ya, ini sudah selesai, kita harus hormati bersama. Tetapi catatannya adalah jangan sampai karena putusan ini standar etik dalam proses demokrasi kita menjadi sangat rendah. Oke, baik. Bang Oto, ada dua isu. Etik, majelis etik, dan RUU Kepresiden. Gimana opini Anda soal itu? Kalau itu saya pikir sudah dijelaskan tadi oleh setuju aja soal itu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi ketika dia membuat suatu putusan yang progresif menurut mereka harus juga mempertimbangkan kemanfaatan dan situasi. Ya, karena gini ya, terus terang aja putusan ini kan terlihat sementara kan menguntungkan paslon 01, 03 ketika dinyatakan eksepsi ditolak. Artinya bahwa diizinkan untuk memeriksa proses. Kelihatannya bagus. Tetapi karena waktunya 14 hari, kan terjebak. Kan terperangkap di situ jadi. Bagaimana membuktikan 14 hari? Ini konsekuensi yang harus dipertimbangkan sebenarnya. Jadi sebenarnya harus dilihat kondisi sosialnya di situ. Nah, kedua, yang paling penting ini kan cross examination. Saya selalu melihat dari kacamata saya bahwa dalam praktek ini beda dengan pengujian undang-undang. Ini sengketa. Kalau selalu sengketa, maka inter partes. Ada dua pihak yang bersengketa. Nah, oleh karena itu, bagaimana metode pembuktiannya, asas pembuktiannya itu harus ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga apakah prinsip beyond reasonable doubt atau actore incubit probatio itu betul-betul bisa diterapkan enggak? Tapi Pak Arief kemarin dalam pertimbangannya mengatakan
Kalau tidak sepenuhnya berlaku katanya actor recuperatio, karena kalau pokoknya memang penggugat harus membuktikan dalilnya. Tetapi kalau sudah dia buktikan juga sana membantah, berpindah pembuktiannya menjadi bersama. Nah, hal-hal begini harus diatur tegas, jangan sampai pencari keadilan jadi bingung. Gitu loh. Itu yang harus kita pikirkan. Baik, kembali ke kalau Bang Mulya, gimana sih Anda memaknai tadi pesan Majelis Etik dan Lembaga Kepresidenan itu hanya dianggap sebagai opini di koran aja gitu, nggak mempunyai dampak perbaikan terhadap negara bangsa ini? Saya melihat etika itu sangat penting. Ketika Romo Magnis Suseno memberikan keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi, dia dengan sangat elegan mengatakan bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi. Baik itu pada tingkat KPU, dan kalau kita mau lebih jauh lagi pada kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tapi saya tidak setuju sebetulnya kalau kita ingin membuat mahkamah etik. Saya tetap melihat Mahkamah Konstitusi itulah tempat untuk menegakkan konstitusi dan sekaligus menegakkan etika. Nah, oleh sebab itu pendidikan etika ini menjadi sangat penting, ya, termasuk untuk hakim-hakim MK. Nah, tapi yang paling penting adalah walaupun kita tidak di zaman Orde Baru, kita ini tetap berada dalam pemerintahan yang saya sebut eksekutif heavy. Kekuasaan presiden itu sangat dominan. Nah, dia bisa melakukan banyak hal praktis tanpa kontrol, apalagi dalam konstelasi politik di mana koalisi gemuk itu ada. Jadi tidak ada DPR yang bisa mengawasi. Nah, dalam konteks ini, rancangan undang-undang kepresidenan itu betul-betul harus detail, harus sangat rinci, membuat batasan-batasan kepada presiden dalam melaksanakan tugas-tugas kepresidenannya, baik pada masa kampanye maupun sebelum kampanye. Dan juga kita kan ada waktu, nih Bung Budiman, Pilpresnya selesai seperti sekarang ini bulan April. Dia masih menjabat sampai Oktober. Nah, apakah dia masih bisa membuat keputusan strategis sampai bulan Oktober? Menurut saya ini nggak bisa. Dia harus tahu diri dan menurut saya dia harus bisa membantu mempersiapkan pemerintahan yang baru. Baik. Zainal Arifin Muhtar, kalau RUU Kepresidenan dipandang penting, siapa yang harusnya mengambil prakarsa politik? Memang biasanya, ya kalau kita lihat kalau itu undang-undang yang mengatur soal presiden, biasanya yang harus inisiatif adalah DPR. Sebaliknya, ya kalau bicara yang sesuatu yang ada kaitannya dengan DPR, itu biasanya yang inisiatif adalah pemerintah. Itu untuk menjaga checks and balances sebenarnya. Bahwa praktiknya berbeda itu soalan lain. Praktiknya kan seringkali ya dibuat oleh mereka sendiri, bahkan kemudian saling tukar di penghujung jalan kan. Itu kan terjadi berkali-kali dalam proses legislasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira, memang yang paling bermasalah yang akan menghalangi undang-undang lembaga kepresidenan ini karena mana ada presiden yang mau diawasi dengan ketat. Ini soal pilihan rasional choice sebenarnya di kepala politisi bahwa yang menguntungkan dan rasional buat dia itulah yang akan dilakukan. Makanya dalam titik ini saya mengharapkan betul sebenarnya lembaga legislatif atau parlemen atau DPR yang mengambil porsi cepat. Nah, masalahnya adalah seberapa kuat parlemen ini bergantung sama seberapa corak oposisi bisa ada. Biasanya dalam sistem presidensial, Bang Budiman, kalau oposisinya, kalau koalisi pemerintahan itu 50-60%, itu relatif presidensialnya masih bisa berjalan efektif. Kalau berkisar antara 50-60%. Tapi kalau koalisi pendukung pemerintahan sudah sampai 60-70%, oversized coalition, itu biasanya udah nggak bisa lagi bekerja efektif. Apalagi dalam kasus Indonesia, ya, itu koalisinya 70-80% pendukung pemerintahan. Itu terjadi di zaman SBY yang sampai 70-an% dan di zaman Jokowi sampai 82%. Itu nyaris tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi memang prakarsanya harus diambil oleh DPR ya, kalau memang ingin menggolkan RUU Kepresidenan. Thank you, Bung. Kenapa? Satu terakhir, Bang Budiman, kenapa koalisi oposisi itu tidak berjalan? Karena tidak ada insentif memadai untuk oposisi. Insentif bagi oposisi. Kita tidak memberikan insentif apa-apa untuk oposisi sehingga menjadi oposisi itu seakan-akan menjadi posisi kalah dan hina dalam pemerintahan. Baik, Bung Uceng. Terima kasih telah bergabung di Satu Meja Forum. Jadi Bung Hamdan, makasih, Bang Oto, makasih, dan Bang Mulya, terima kasih.
Pemilu 2024 telah berakhir. KPU telah menetapkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden terpilih 2024-2029. 3 hakim MK memberikan catatan soal melemahnya etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelemahan rule of law dan rule of ethic jadi pekerjaan rumah pemerintahan baru agar bangsa ini tak terjebak dalam kubangan krisis etika berkepanjangan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.